adik-adik, di video kali ini kita akan sama-sama belajar bab 6 mengenai interaksi manusia dengan lingkungan bersama Kak Dieva dan Kak Nadia. Hubungan manusia dengan lingkungan alam dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, menyesuaikan diri dengan alam. Contohnya, manusia purba yang tinggal di gua untuk menghindari cuaca ekstrim dan tetap hangat saat malam. Yang kedua, memanfaatkan alam sekitar. Contohnya, manusia purba yang berburu hewan dan memetik buah untuk dimakan. Interaksi manusia dengan lingkungan terjadi di lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup dan benda mati yang saling berinteraksi. Nah, interaksi di lingkungan alam dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, interaksi makhluk hidup dengan benda mati. Yang kedua, interaksi antar sesama makhluk hidup. Contohnya manusia dengan manusia dengan tumbuhan, dan manusia dengan hewan. Interaksi manusia dengan lingkungan alam ada juga yang bersifat merugikan. Yang bisa kita lihat di sekitar kita, misalnya ada orang yang membuang sampah sembarangan, pabrik yang menghasilkan polusi, lalu eksploitasi terhadap sumber daya alam secara berlebihan. Ada akibat yang ditimbulkan dari kegiatan yang merugikan ini. Contohnya ada banjir dan tanah longsor, polusi udara, kepunahan flora dan fauna, dan timbulnya wabah penyakit. Manusia perlu berinteraksi dengan alam karena ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan manusia ada 3 jenisnya. Yang pertama, kebutuhan primer atau pokok, meliputi pakaian, makanan, dan tempat tinggal, atau kita biasa menyebutnya sandang, pangan, dan papan. Lalu ada kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer, seperti pendidikan, hiburan, dan kesehatan. Lalu ada kebutuhan tersier yang bentuknya adalah barang-barang mewah, seperti perhiasan, kendaraan, dan benda-benda bermerek. Selanjutnya, Kakak akan menjelaskan pengaruh interaksi manusia dan lingkungan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial budaya. Pertama, dari aspek ekonomi, di mana pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia menyebabkan diperlukannya tenaga manusia sehingga membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, lingkungan alam yang dijaga secara baik dan lestari dapat membuat berbagai masyarakat tertarik untuk berkunjung dan berwisata sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Lalu selanjutnya dari aspek sosial, di mana ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari untuk mengolah lingkungan untuk kesejahteraan bersama. Contohnya adalah petani yang mengolah lahan agar masyarakat sejahtera dan tercukupi secara pangan. Dan yang kedua, membuat suasana masyarakat menjadi harmonis apabila interaksi manusia dengan lingkungan berdampak positif. Dan yang ketiga, menciptakan peraturan yang adil bagi masyarakat. Contohnya adalah sistem subak di Bali agar pembagian air di masyarakat dapat adil. Dan yang selanjutnya dari aspek budaya, yaitu manusia akan berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan, alam, dan sosialnya hingga membentuk budaya. Dan yang kedua, penyesuaian diri yang membentuk budaya seterusnya akan dilakukan dari generasi ke generasi sehingga membentuk suatu adat atau identitas budaya. Selanjutnya adalah peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. So, untuk mempertahankan kebudayaan Indonesia agar tidak punah, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Di antara lain adalah menghargai warisan nenek moyang dengan cara mau mempelajari suatu warisan budaya, lalu memelihara warisan budaya nenek moyang, salah satunya dengan memakai sistem desa adat. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa desa adat dan dipelihara, dilindungi, dan dijaga baik oleh masyarakat. Lalu selanjutnya, tetap menghidupkan kembali tradisi-tradisi kebudayaan nenek moyang. Dan selanjutnya memperkenalkan warisan kebudayaan kepada masyarakat luas hingga mancanegara. Lalu selanjutnya adalah permasalahan sosial di masyarakat. Pertama itu ada pencemaran lingkungan. Ini membuang sampah dan limbah dengan sembarangan dapat membuat lingkungan menjadi tercemar. Harus ada tindakan seperti memberi sanksi tegas pada para pelaku dan membiasakan masyarakat untuk selalu hidup bersih dan membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua adalah fasilitas umum yang rusak atau buruk. Nah, fasilitas umum yang rusak ini dapat terjadi karena tidak adanya perawatan fasilitas dan pemakaian fasilitas secara tidak baik. Jika fasilitas umum rusak, maka hak orang lain untuk menggunakannya akan terhambat. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran umum untuk selalu memelihara fasilitas umum agar dapat digunakan dengan baik. Dan selanjutnya adalah perilaku tidak disiplin.
Salah satunya adalah kemacetan lalu lintas dan bangunan liar yang ada karena manusia yang tidak disiplin dalam menggunakan jalan dan membangun bangunan tanpa izin atau tidak pada tempatnya. Hal ini dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan para pengguna jalan dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan di sekitar bangunan liar. Jadi selanjutnya aku punya beberapa latihan soal yang adik-adik bisa coba kerjakan secara mandiri. Dan adik-adik bisa pause video ini dan coba mengerjakan soal-soal yang ada di layar ini. Jadi kalau misalkan adik-adik mempunyai kendala ataupun ada yang bingung, bisa adik-adik tanyakan kepada kakak yang mengajar di KBM selanjutnya. Semoga adik-adik bisa memahami dengan baik materi yang ada pada video kali ini. Sekian dari Kak Nadia dan Kak Deva. Terima kasih.